Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing pemakaian dan review dari raket brand Hard yang serinya adalah Art Power TI17 guys. Ini adalah raket harga 200 ribuan ya guys, dan nanti saya akan sampaikan untuk feel dan performa dari raket ini seperti apa, dan nanti juga akan kita lihat sedikit cuplikan ketika saya menggunakan raket ini guys. Oke, untuk settingan dari raket ini ya, saya menggunakan senar Hikwa ISO 66 dengan tarikan 28 lbs, mesin digital, dibuat 4 simpul ya. Hitting soundnya seperti ini guys. Oke, menurut saya udah lumayan bagus ya, meskipun senarnya hanya ISO 66, tapi memang nggak terlalu nyaring banget ya, tapi menurut saya udah lumayan. Kemudian untuk feel yang saya rasakan dari raket ini itu dia balance ya guys, balance. Jadi enak untuk menyerang dan untuk bertahan, sama enaknya ya. Jadi nggak terasa berat kepala, nggak terasa terlalu ringan bagian, nggak terlalu berat di bagian bawahnya ya. Jadi dia merata ya, karena waktu kosongannya kemarin dapat di BP-nya tuh di angka 288 ya. Jadi feel-nya yang saya rasakan itu dia balance, dan beratnya pun dia nggak terlalu ringan dan nggak terlalu berat. Jadi menurut saya udah lengkap lah ya, udah cukupan, nggak terlalu ringan banget, nggak terlalu berat banget. Jadi untuk segala permainan itu enak. Buat pemula menurut saya oke, buat yang sudah intermediate menurut saya juga oke ya. Itu untuk dari segi feel-nya seperti itu. Kemudian untuk stiffness-nya ini dia cenderung medium kalau yang saya rasakan. Kemudian dari segi swing-nya, karena dia balance, jadi itu enak-enak aja ya. Tapi enaknya tuh standar, nggak cepet banget, nggak berat banget. Jadi standar lah ya, kalau standar raket balance ya seperti itu ya. Manuvernya juga enak, menurut saya nggak ada masalah. Kemudian cuma yang agak menjadi perhatian itu panjang raketnya. Kemarin waktu saya ukur dalam kondisi kosongan itu kan 677 ya. Jadi sedikit di luar standar ya. Meskipun bedanya hanya 2 mm, tapi yang saya rasakan memang raket ini cenderung panjang ya. Jadi kalau cenderung panjang itu jadi lebih nyaman untuk menyerang guys. Jadi lebih nyaman ketika dominan di belakang. Kalau di depan itu posisi kita jadi harus agak maju seperti ini ya, seperti itu. Oke, kemudian dari segi handlingnya juga menurut saya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu, agak beda dengan waktu saya mencoba Hard Power Killer 600. Itu memang gripnya terasa besar, tapi kalau ini saya rasakan kemarin dia nggak terlalu besar ya, meskipun ini sedikit agak besar, tapi masih wajar menurut saya ya. Oke, kemudian untuk dari segi stabilitas dan soliditasnya ya. Kalau dari stabilnya menurut saya sih oke ya, stabil. Kemudian dari solidnya, nah kalau untuk solidnya ini gini guys, jadi kalau kemarin waktu awal-awal saya coba untuk bermain power ya dan lob, itu dia sedikit agak kurang solid ya guys, jadi agak keras gitu ya. Jadi mungkin pengaruh dari settingan senarnya ya yang baru pertama kali, tapi setelah saya coba beberapa kali udah agak enakan guys, sudah agak enakan. Cuma memang waktu saya coba untuk bermain power dia agak kurang solid aja ya, karena ya masih wajar juga ya, karena dia adalah raket balance ya. PP-nya 290 aja, jadi di bawah 250. Jadi memang untuk dari segi solidnya itu memang agak kurang ya, dan harganya juga 200 ribuan. Jadi saya waktu ketika mencoba raket ini nggak terlalu berharap banyak ya, hanya sekedar untuk nyaman dipakai itu menurut saya udah bagus guys. Oke, itu untuk stabilitas dan soliditasnya. Dan sekarang kita akan coba lihat cuplikan ketika saya menggunakan raket ini, dan kemudian nanti kita akan membahas performa dari beberapa aspeknya guys. Oke, selamat menonton cuplikan pertandingannya. Baru baik bro, jagani baru, baru bro. Waduh.
Oke, sekarang kita akan membahas performa dari raket ini guys. Secara umum yang saya rasakan raket ini menurut saya udah lumayan ya, di harga 200 ribuan. Saya nggak terlalu berharap banyak apakah raket ini nanti bisa seperti raket yang harganya 500-an ke atas atau 1 jutaan ke atas, itu enggak ya. Tetap saya sesuai dengan apa ya, harga raketnya ya, ada harga ada kualitas. Jadi di harga segitu ya menurut saya tentu ada batasan-batasannya ya, punya apa ya, ya kenyamanannya ya seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan berbicara soal power. Kalau untuk power menurut saya ini oke ya. Kalau misalkan kalian pemula, ini menurut saya untuk bermain power oke banget. Tapi kalau kalian yang sudah intermediate, powernya udah jadi, ini terasa agak kurang kalau menurut saya ya. Untuk ngelob ini nggak ada masalah. Raketnya cenderung panjang tuh dia enak ya untuk ngelob. Cenderung ya nggak terlalu susah lah ya menurut saya. Untuk drive ya, kalau untuk drive yang saya rasakan agak kurang, meskipun ini swingnya enak ya, swingnya enak, manuvernya enak, tapi karena terasa agak panjang, jadi kalau main drive cepat itu jadi agak gimana gitu ya. Jadi menurut saya agak kurang kurang begitu nyaman banget ya, meskipun enak tapi kurang begitu pede ya kalau misalkan buat adu drive. Kemudian untuk defense ini oke, nggak ada masalah, bisa menjangkau yang agak jauh karena raketnya kelihatan cenderung agak panjang, jadi kalau agak jauh ini masih pede ya. Kemudian untuk drop shot oke, nggak ada masalah, ini enak ya, feel-nya juga enak, pas. Kemudian untuk netting saya nggak ada kendala juga. Kemudian untuk kontrol flashing ini enak ya, karena dia raketnya balance, jadi enak untuk kontrol flashing tuh enak. Dan ini untuk bentuk framenya dia memang sedikit agak modelnya agak besar guys, karena dia namanya tuh apa ya guys, namanya itu adalah art frame teknologi. Jadi dia modelnya itu memiliki kesamaan dengan dynamic optimum frame seperti yang mereka klaim ya. Jadi bentuknya agak seperti besar gitu ya, meskipun ini nggak oversize ya, tapi dia terlihat seperti agak besar gitu ya. Untuk kualitas setnya menurut saya oke, beberapa kali penggunaan ini belum ada yang lecet ya, masih bagus-bagus aja ya, meskipun secara desain ini agak menurut saya kurang kekinian ya. Oke, secara umum untuk raket ini saya kasih nilai 8 ya. Untuk power saya kasih nilai ya 8, untuk lob saya kasih nilai 9, untuk drive saya kasih nilai 8 aja, untuk defense ya 9, untuk netting 9, drop shot 9, control flashing juga 9 ya. Secara umum ini enak buat pemula, ini oke ya, 200 ribuan bisa menjadi pertimbangan, bisa menjadi pilihan. Tapi buat kalian intermediate, jangan terlalu berharap raket ini bakalan apa ya, kalau kalian main serius mencari performa, raket ini agak kurang ya. Tapi kalau hanya sekedar untuk nyari raket-raket cadangan atau hanya untuk apa ya, sekedar bermain biasa, saya rasa nggak ada masalah ya. 200 ribuan dengan performa yang diberikan menurut saya oke ya, nggak terlalu buruk banget, saya nggak terlalu kecewa, dan tidak terlalu puas juga ya. Jadi menurut saya ini oke lah ya. Catnya ini juga bagus ya, rapi finishingnya, dan dia putihnya ini seperti putih-putih metalik gitu ya. Jadi menurut saya bisa kalian coba ya guys, karena secara umum raket hard itu terkenal raketnya itu nyaman-nyaman dipakai guys, enak dipakai, nggak terlalu susah adaptasinya guys. Oke, mungkin itu dulu video kita kali ini. Kita membahas Art Power TI 17 ya. Nanti kita akan coba membahas raket hard lebih banyak lagi ya. Ditunggu aja untuk review-review selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga guys.